Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi um, Lion Gate portal yang terbuka. Seperti ada portal yang terbuka dari atas langit untuk mencurahkan kekuatan. Biasanya kekuatan itu akan recharge diri kita, terutama untuk membersihkan jalan kita dari obstacle-obstacle yang gak berguna, yang mungkin selama ini kita pertahankan, dan itu mengganggu keimanan kita, kepercayaan kita tentang bagaimana the universe menciptakan kita menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama, bahkan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Oke. So, ini saya mau reading energi untuk Pisces. Oke. Energi 88 Lion Gate untuk 2023. Biasanya Lion Gate itu terbuka. Yang biasa kita lakukan atau saya lakukan adalah bersyukur, evaluasi kembali apa yang harus saya teruskan atau tidak, karena ada kekuatan baru yang terisi dari the universe untuk mencerahkan, menjernihkan tujuan kita tercapai. Oke. Kita langsung aja ya, lihat obstacle. Kenapa obstacle? Karena itu hambatan yang seharusnya nggak harus kita pertahankan. Oke. Obstacle dari Pisces, clarify, medaling angels. Obstacle dari Pisces, medaling angels, clarify please. Obstacle Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus 2023, clarify please, clarify. Thank you, medaling angels, thank you, thank you, thank you. Oke, Pisces. Oke. Sudah lama menabur tapi nggak menuai, Nona. Baiklah. Kadang saya suka bilang ya di reading-reading saya itu, hati-hati dengan harapanmu. Oke. Kita punya desire, harapan, dorongan yang kuat sekali dari dalam diri kita. Terus kita menabur. Tapi kok nggak panen, Nona, gitu. Coba lihat lagi dengan harapanmu. Kadang the universe nggak mengabulkan perjuangan kita karena itu nggak baik buat kita. Itu bukan yang diinginkan. Agar kita lebih lagi bersyukur, lebih lagi bertumbuh. Jadi memang kadang-kadang pesan dari apa yang kita tabur dan tidak pernah kita tuai itu adalah itu nggak baik gitu buat kita. Kalaupun itu termanifest, kadang memang diizinkan itu dimanifest oleh alam semesta, tapi itu tidak mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Oke. Kamu udah lama menabur. Mungkin di relationship kamu pontang-panting berjuang, tapi kamu gagal lagi. Atau bisnis, kamu udah coba berbagai bisnis atau karirmu, tapi kok stuck gitu, stuck. Lihat lagi deh, kamu naburnya apa? Apakah itu yang kamu tabur mendatangkan rasa sukacita atau hanya obsesimu aja? Kadang kita jadi people pleasure, kita nyenengin hati semua orang gitu, tapi hati kita sunyi, senyap, nggak ada cinta kasih di sana, nggak ada rasa damai gitu. Dan kita sebenarnya udah tahu jawabannya tidak gitu untuk jawaban dari pencipta kita. Tapi kita terusin gitu. Coba lihat lagi cara kamu menabur.
Apa kamu melukai orang lain atau tidak? Atau banyak unfinished business? Kamu tidak selesaikan apapun yang harusnya kamu selesaikan. Banyak kemarahan, kecewa. Okay? Ace of Cups di sini desire. Ya, desire-mu seperti memanggilmu untuk manifest. Ya, kita semua sebelum pas kita diciptakan, kita diletakin tuh desire kita, passion kita sama pencipta kita. Karena keberadaan kita akan memberi manfaat pada sekitar kita. Hubungan horizontal. Oke. Dan kamu sampai di titik dimana kamu udah hopeless dan ya, kamu ngerasa kamu gak akan pernah menuai apapun yang sudah kamu tabur. Mungkin kamu menuai di hal yang berbeda, bukan apa yang kamu ciptakan di pikiranmu. Oke, kadang hasil yang kita terima adalah kecewa. Ya karena kita gak lagi lihat apa yang kita tabur. Oke, jadi coba lihat lagi apa yang sudah kamu tabur. Apa kamu banyak menimbulkan kerusakan atau terbawa perasaanmu hanyut di sana? Kamu gak selektif memilih circle-mu, memilih caramu menjalani kehidupanmu. Oke? Kamu ada di titik menyerah begitu. Udah selesai gitu. Karena kamu lebih merasakan apa yang kamu rasain gitu. Kadang mungkin kamu udah nabur dan kamu menyenangkan hati banyak orang, tapi itu nggak feedback ke kamu gitu loh. Rasamu tidak dapet gitu loh. Kamu buat kebaikan sama orang lain, tapi kok yang di jalan kamu tuh orang-orang yang nggak baik gitu, atau situasi yang nggak baik gitu. Nah akhirnya kamu menyerah. Ini kalau yang nyari jodoh, nyari orang single, nyari jodoh, dia bakalan ngerasa nggak ada yang benar-benar cinta sama dia. Apa itu perasaanmu aja atau bagaimana? Atau kamu kurang memahami gitu orang lain. Kalau kamu bisnis, ya bisnis kamu jalan tapi nanggung, nggak sukses banget gitu. Dan itu kamu nyerah. Kamu capek, kamu nyerah. Kalau kamu berkarir, kamu ngerasa udah total banget gitu, tapi kamu gak dapat appreciate dari tempat kamu bekerja. Gak ada naik jabatan atau karir, kamu tuh gak progres gitu. Dan kamu ngerasa udahlah gitu. Kamu gak coba cara yang lain gitu, cara baru, inovatif. Kamu lebih ke rasa gitu. Kalau rasa udah gak nyaman, kamu tinggalin. Kamu gak merubah caramu. Jadi tergantung rasamu gitu. Jadi sometimes kita gak boleh, bukan gak boleh ya, boleh kita merasakan. Tapi pakai juga analisa ya, logik. Karena kan kita diciptakan bukan hanya dengan hati kita diciptakan juga dengan pikiran kita. Jadi jangan terlalu hanyut dengan perasaan. Oke? Ini lama gitu, kamu udah. Dan ini kamu analisa dengan rasamu. Nah, itu dia. Kalau udah pakai perasaan ini logikanya udah nomor keberapa gitu. Kamu punya kecerdasan emosional, yes. Kamu bisa ngerasain orang ini tulus atau enggak sama kamu. Iya. Kamu bisa ngerasain tempat kamu kerja ini orangnya toksik semua, Nona. Main jegal-jegal penjilat. Gua nggak sanggup. Nah, ya. Circle-nya nggak sehat. Oke, atau kamu udah menabur banyak kebaikan, tapi kamu ngerasa bahwa kamu kecewa sama penciptamu. Kok kamu nggak bahagia gitu. Padahal itu unfinished business dalam dirimu. Coba kamu sederhanakan.
ekspektasimu. Kalau kamu berbuat banyak sama orang lain, menyenangkan menyenangkan hati banyak orang, tapi orang itu nggak feedback ke kamu, ya udah, lupain. Jangan stuck di rasa gitu. Pakai logika kamu. Kadang juga bener juga sih katanya, ada bahasa bilang, berbuat baiklah, tapi nggak usah merasakan gitu. Nggak harus berharap orang itu balik berbuat baik sama kita. Lupakan. Oke, so ini banyak desire, atau misalnya kamu udah kreatif gitu, udah buat segala cara tapi nggak puas gitu. Coba sederhanakan rasamu dan gunakan logikamu, karena itu juga ada kekuatannya gitu loh. Jangan hanya dirasa, oke? Ace of Pentacles, Three of Pentacles, kesepakatan yang tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, banyak dihianati. Kamu udah ngerasa sama partner bisnis kamu udah modalin, udah total all out, tapi kesepakatan selalu meleset. Kamu udah kerja total all out, kesepakatannya lembur dibayar, ternyata enggak. Tapi kamu stay stuck di sana, komitmen di sana. Kalau orang nggak komitmen sama kamu, ngapain kamu komitmen sama dia? Itu logikanya. Tapi kalau kamu rasa, oh ya udah, saya tetap dengan komitmen saya, dirasa. Jadi seimbangkan rasa dan logik, ini dirasa. Tindakannya bergerak dengan rasa. Coba logikanya dipakai. Cerdaslah. Oke? Kalau kamu udah modal banyak, orang itu nggak sepakat sesuai komitmen, tinggalin, cari yang lain gitu loh, yang punya komitmen dengan dan menjalani komitmen itu gitu. Apalagi kalau bisnis, kalau orang itu udah nggak pegang komitmen, one prestasi, tinggalin. Jangan ngerasa, oh iya saya udah lama sama dia, saya udah nyaman sama dia, nona. Tapi dianya tetap one prestasi sama saya. Dia nggak komitmen, dia nggak pegang kesepakatan bersama. Saya selalu rugi, saya selalu ditipu, dibangkrutkan gitu. Coba lagi pakai logikamu. Orang ini mereka nggak layak gitu untuk support kamu dalam perjalananmu untuk mencapai targetmu, tujuanmu, desire-mu. Oke, so pakai rasa ini si Pisces ini, dia pakai rasa. Oke, bottom of the deck. Oh ya, abaikan. Sakit hati sendiri akhirnya. Akhirnya timbul kesimpulan, semua orang ini jahat sama saya. Kamu abaikan logikamu, hitung-hitungannya. Kalau bisnis itu hitung-hitungannya harus jelas. Kalau dia udah one prestasi, tinggalin, cari yang benar-benar sepakat dengan komitmen. Kalau kerja karir, kamu udah total sampai mampus-mampus tuh kerja, tapi kamu nggak dibayar, lembur aja nggak dibayar, apresiasi apalagi. Sakit hati sendiri, ngeluh sendiri. Kamu abaikan situasi itu. Ya kamu terus aja di situ, nggak berkembang. Mau orang bilang aku tuh loncat, pindah satu perusahaan ke perusahaan lain, bodoh amat. Gue nggak dapetin kesepakatan di sana, gue merasa tidak adil di sana, kenapa gue harus dengerin omongan sampah orang nggak tahu apa yang gue rasain. Nah itu harusnya kamu punya power itu, karena kamu kekuatannya di rasamu. Biarin aja orang mau bilang kamu kok tuh loncat. Oke? Kadang kita mesti tega ya. Jangan, kasihan nona kalau saya cabut kesepakatan saya, kontrak kerja saya sama dia, nanti dia
Gimana? Kamu kasihan sama dia, dia kasihan sama kamu nggak? Karena kamu pakai rasa, kamu abaikan pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya, sampah kalau masuk di rasa jadinya toxic. Ya, memang harus balance. You know what? Ketika kita diciptakan, pencipta kita itu menciptakan pikiran yang cerdas, tubuh yang cerdas, jiwa yang cerdas. Semuanya ada sensornya. Kalau udah nyala tuh sensor, kamu masih ngegas, chaos. Ya, semua kita diciptakan autentik, nggak ada yang sama persis. Itu hebatnya pencipta kita. Dan semuanya itu diturunkan dengan manfaat. Kehadiran kita memberi manfaat bagi banyak orang. Sensornya jelas, kecerdasannya jelas. Dan kalau kita menyadari itu, alam semesta akan support kita, sinyal yang kita kirim jelas. Jadi jangan hanya pakai satu kekuatanmu, di rasamu. Kadang ada rasa yang nggak perlu kita rasain. Apalagi kalau kamu orang empat, dealing sama narsistik, jadi makanan empuk di sana. Kamu akan jadi alat supplier untuk makan egonya si narsistik. Jadi jangan ngandelin rasa doang. Karena pikiran kamu diciptakan dengan smartnya gitu loh. Prosesornya jelas gitu. Kalau ada trauma bonding di masa lalu, kamu ditipu, dihianati, dibikin bangkrut, ya itu pelajaran, pesannya dihayati, diresapi. Jangan akhirnya kamu loncat lagi ke kontrak kerja atau bisnis yang baru dengan rasamu yang belum selesai. Kamu jadi kirim signalnya nggak jelas ke atas. Ingat baik-baik, pisahkan antara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal, vertikal itu kita sama pencipta kita. Kalau horizontalmu toksik, jangan sampai mengganggu vertikalmu, hubunganmu dengan penciptamu. Pindah, cari. Oke, so kamu punya modal yang jelas di sini. Mungkin kamu punya banyak modal gitu, tapi ini kesepakatannya sering dilanggar sama orang yang dealing dengan kamu. Kalau kamu kerja, kamu punya skill, punya high educate, punya keterampilan multitasking semuanya, tapi tempat kamu kerja nggak apresiasi kamu, ya udah bodo amat, pindah dong say. Jangan ngerasa, aduh nggak enak, bos aku baik, tapi dia nggak apresiasi kamu. Baiknya di mana? Baiknya di mana? Dia nggak buat kamu berkembang. Baiknya di mana? Nah itu, kamu punya prosesor yang oke gitu. Carilah yang menghargai kamu, tapi susah Nona. Ya ambil pelajarannya, kalau kamu bisa bisnis, kenapa enggak? Kalau bisnis juga cari yang emang satu visi gitu loh. Ini jalannya dibersihin ya Pisces, dan jangan pakai rasa berlebihan. Jangan abaikan pesan. Ya, semua orang yang datang ke kita tuh ada pesannya. Kalau cuma ngasih sampah, tinggalin. Oke. Kadang kita nggak harus ngerasain terlalu dalam apa yang menjadi sampah gitu. Berat nanti jalanmu. Jadinya apa? Ini portal Lion Gate yang terbuka buat kamu mungkin ya. Kekuatannya itu ditaruh di pikiran. Seimbangkan antara pikiran dan perasaanmu. Oke. Desire-mu udah ada di sini. Kamu selalu
dirugikan. Bisnismu itu ya berkembang aja, nggak sampai klimaksnya gitu loh. Kamu abaikan pesannya. Jangan sakit hati sendiri kalau pakai perasaan. Oke? So kita lihat pesan dari portal Lion Gate yang terbuka untuk Pisces. Clarify Lion Gate portal pesan 2023. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you. Oh ya, thank you my darling angels, thank you. Innocent, polos. Jadi orang jangan polos-polos banget. Ya, innocent kadang penting ya, kita cepet lupa gitu, dengan apa yang orang lain berikan sama kita gitu. Baik. Anak kecil kalau jatuh kakinya berdarah, dia nggak akan kapok untuk bermain lagi. Naik sepeda dia jatuh kakinya berdarah, ya dia nggak akan kapok naik sepeda. Kamu tuh kayak anak kecil yang jatuh kakinya berdarah, kemudian kamu kapok, nggak mau lagi lihat sepeda, udah ketakutan. Nah kayak gitu. Innocent itu jiwa yang polos gitu, seperti anak kecil. Ya jangan terlalu polos. Makanya pakai pikiran, logikanya dipakai. Kekuatannya bukan hanya dirasa. Perhitungannya apalagi bisnis harus jelas. Kasihan Nona sama dia. Dia kasihan gak sama kamu? Itu aja pertanyaannya. Dia bikin kamu bangkrut. One prestasi. Oke, seimbangin. Hidup yang seimbang adalah hidup yang paling nyaman. Kamu bukan people pleasure ya. Menyenangkan hati orang lain itu bukan tanggung jawabmu. Di sini ada perfect time, ada waktu yang tepat di sini. Ingat apa yang kamu tabur itu nggak ada yang sia-sia. Dan ingat kamu tabur di satu tempat. Misalnya kamu taburnya di A. Alam semesta nggak akan jawab kamu harus menuai di A. Bisa kamu menuai di B. Misalnya kamu kerja, oh ini perusahaan saya nggak mengapresiasi saya, Nona, lu bisnis lah. Mungkin di bisnis lu, dari pengalaman kerja lu, akhirnya lu menuainya di bisnis, bukan di tempat kerja lu. Ada waktu yang tepat untuk menuai. Mungkin kamu lagi berproses, tapi jangan pakai perasaan berlebihan. Jangan gak enakan. Ingat kamu bukan people pleasure. Bukan tugasmu menyenangkan hati pimpinanmu, bukan tugasmu menyenangkan hati partner bisnismu atau partner hidupmu. Semuanya bertanggung jawab. Oke? Giving and receiving. Saling memberi, saling menerima. Kalau udah nggak balance ya kelar. Yang satu akan banyak memberi, yang satu menerima aja, bodoh amat sama yang memberi. Nah, bersihin jalan kamu. Cari yang beneran support kamu dengan tulus, seperti kamu tulus. Ini innocent. Kamu punya jiwa yang tulus. Jangan sampai ketulusanmu dimanfaatkan orang lain gitu. Jadi ini bersihin jalannya ya. Cari yang support kamu. Pahami prosesor kamu apa, yang support prosesor kamu apa. Itu. Baru kamu yakini bahwa kamu akan sukses. Ini kalau bisnis ya berhasil sih, tapi kayak nanggung gitu. Oke, karena nggak enakan untuk cut off itu loh. Kontrak kerjanya udah nggak enakan. Oke. Cari yang adil, yang bersikap adil. Bottom of the deck, opportunity to forgive. Lagi diproses untuk belajar memaafkan. Kalau kamu mampu menyelesaikan unfinished business dalam perjalananmu, energinya akan lebih tinggi dan kamu akan capai kesuksesan. Gimana? Maafin. Jangan banyak sampah. Selesaikan. Gak usah kamu datang kucluk-kucluk maafin.
aku maafin kamu. Nggak usah. Kamu maafin dia di diri kamu, berdamai dengan keadaan. Ya, saya lagi dibohongin sama partner saya, partner bisnis saya lagi dimanipulasi sama tempat kantor saya bekerja. Ya udah, saya maafin. Bilang ke diri kamu, saya akan cari tempat yang menghargai saya. Saya akan cari partner bisnis saya yang sama-sama punya ketulusan seperti saya. Ya, mungkin ini kesempatan prosesnya, kamu lagi disuruh untuk selesaikan semua unfinished business kamu dengan memaafkan mereka. Jangan ada dendam. Dendam itu lahir karena rasa tertipu, rasa termanipulasi, rasa dihianati. Maafkan, berdamailah dengan situasi itu. Gampang loh Nona ngomongnya, iya. Saya juga berproses, sama-sama berjuang, itu perjuangan. Karena kalau gini, ini gelas. Kalau gelas kamu isinya kotor, maka gelasnya juga akan kotor. Ketika the universe mengisinya dengan anugerah, itu dibersihin dulu gelasnya 1 kali, 2 kali, sampai anugerah yang terlihat di gelas ini itu jelas anugerah. Jadi kalau udah kotor, itu dibersihinnya berkali-kali sampai jernih. Baru kamu bisa ngerasain apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu punya dendam, itu gelasnya jadi kotor. Jadi harus maafin orang. Sekali, buang lagi sampai bersih, baru itu namanya menuai di waktu yang tepat. Makanya orang yang punya filosofi mudah memaafkan orang lain itu gelasnya gampang bersih, innocent. Ini lupa dia pernah jahat sama saya, nggak ada rasa dendam, ya udah bersih, cepet dibersihin. Karena dirasa kamu. Oke? So, hati-hati dengan perasaan dendammu, rasa sakitmu. Jangan ditumpuk-tumpuk. Semua orang berproses di sana. Sekolah kehidupan tentang memaafkan itu memang gak mudah. Ini pasti orang yang menyakiti kamu adalah orang yang kamu percaya. Emang gak mudah. Ya, kalau orang-orang ngasih sampah ke kamu atau situasi itu sampah, jangan terlalu diresapi. Itu kamu punya powernya, innocent, love unconditionally, tanpa syarat. Jadi gelas kamu tuh gampang bersihnya, jangan disimpan. Kalau kamu meledak lama-lama nanti dengan perasaan kecewamu, selesai, kamu nggak bisa rasain anugerah. Nggak bisa. Oke, Pisces. Ini karena kamu pakai rasa berlebihan. Ada lagi, portal Lion Gate. Energi Pisces. Clarify my darling angels. Lion Gate portal 88. Clarify please. Thank you. Okay. Master healing. Nah, ini dia. You are master of healing. Kamu gampang pulih sebenarnya. Jangan simpan sampah. Makanya circle-nya dibersihin. Ya. Jangan juga lihat orang itu, oh dia baik sama saya, hati dia caci maki kamu nggak tahu. Kalau kamu masih stuck, ini lihat lagi orang ini. Yang dia doain jelek nggak buat kamu. Kamu nih lihat alam semesta kamu pegang di sini. Nih, ada orang yang dia terkoneksi dengan alam semesta dengan hatinya. Dia gampang pulih kalau mau belajar dari pesan. Ini kadang-kadang gini ya, ini situasinya. Kamu punya visi yang baik gitu untuk bisnis kamu atau karir kamu, tapi misalnya staff kamu
suka berguncing, suka menghina, suka menyinyir, ya, di kantor. Itu bersihin. Itu menghambat. Itu sampah. Circle-nya dibersihin. Ya, hati-hati dengan kalau kamu punya bisnis, kalau kamu punya pekerja yang suka mengumpat di hatinya, suka ngomongin, even itu bukan ngomongin kamu. Hati-hati, dia bawa sampah dalam perjalanan bisnismu. Oke? Hati-hati. Apalagi kalau kamu rendah energinya, kamu pakai rasa gitu. Dia nggak akan support. Kalau kamu punya usaha ya, kalau kamu pebisnis, kalau kamu karir, hati-hati dengan circle-mu. Temanmu baik sama kamu, di dalam hatinya dia mengumpat kamu. Hati-hati. Jangan curhat sembarangan. Jangan kasih bahan untuk dia bercerita hal-hal yang dia sendiri nggak tahu. Hati-hati ya, jaga circle-mu. Atau kamu sendiri suka mengeluh di hatimu, coba lihat lagi apa yang menjadi berat yang membuat kamu mengeluh, karena you are a master of healing. Kekuatanmu nggak kamu bisa gunain. Kamu bisa narik apapun dari alam semesta dengan kekuatan rasamu, meresapi. Bayangkan yang kamu resapi toksik, yang terjadi ya gagal lagi. Oke, the universe, seperti Lion Gate yang portal yang terbuka ini, the universe pengen meyakinkan kamu sepertinya. Bersihin jalanmu, ada anugerah yang mau dicurahkan ke kamu. Gitu, ya. Dan di sini ada alchemist mutation, bermutasilah. Oke, bermutasi. Pakai kekuatan rasa sakit itu untuk terbang tinggi. Buang sampahnya. Kan kita nggak sadar, kita sama pasangan kita sampahin. Kita sama partner bisnis kita sampahin. Atau kita sama pemimpin kita sampahin. Bermutasilah. Jadilah, yakinkan bahwa kekuatanmu lebih dahsyat daripada apa yang kamu rasain. Oke. Dan di sini ada dark night of the soul, jiwa yang lelah. Kamu harus lahir baru. Yakinkan kembali apa yang kamu cari, mimpimu. Karena mimpimu diletakkan di dalam genggamanmu, tapi kamu nggak pernah merasakan itu. So, mungkin 2023 88 energi Lion Gate di sini ingetin kamu tentang kekuatanmu, dan itu lagi di charge, dikasih kekuatan. Udah maafin orang yang nyakitin kamu, jangan tenggelam di sana, jangan ada dendam kemarahan di sana. Gak mudah Nona, iya gak mudah, tapi bagaimana kamu mau, ini tangannya, ini gelas kalau penuh, bagaimana mau dicurahkan? Penuhnya sama dendam, merasa sakit, rasa dikhianati, dibuang, airnya dibuang. Ini rasa soalnya, perasaan. Diisi lagi, gelasnya masih kotor, dibuang lagi. Sampai jernih. So, mimpimu ada dalam genggamanmu. Manifest mudah, yes, you are a master of healing. Jangan terlalu polos. Bersihkan jalanmu, bersihkan semua sampah. Tapi nanti misalnya kalau biasanya masalahnya tuh sama kalau bos ya, kalau pemimpin ya. Tapi nanti saya dibenci sama bawahan saya, pekerja saya. Ya dia sampah, bersihin aja lah. Dia juga punya pelajaran kehidupan sendiri nanti. Alam semesta yang akan memproses dia. Kayak bersihin jalan kamu. You are master of healing.
sesangat mudah untuk kamu meraih mimpi harapan besarmu. Karena kamu mampu meresapi apa yang sedang kamu jalani. Ya, apa tuh, apa ya namanya, saya lupa lagi, bentar. Jadi kayak resapi, visualisasikan peluang-peluang yang akan kamu raih sambil bersihkan jalanmu. Karena mimpimu sebenarnya ada di genggamanmu, sudah terjadi. Waktu yang tepat, waktu dimana kamu menyadari bahwa sampah-sampah dalam dirimu harus kamu bersihkan. Dan kamu akan ngerasain anugerah dari penciptamu. Karena itu sudah ada di genggamanmu. Oke? Bottom of the deck sih. Third ray of creativity intelligence. See, kamu akan bermetamorfosa dengan rasa sakit itu. Kupu-kupu dari kepompong, akhirnya dia bisa terbang dengan cantiknya. You are master of healing, Pisces. Kamu mudah sekali meresapi. Hati-hati dengan apa yang kamu resapi. The universe ingin kamu bermutasi. Jadilah kupu-kupu yang cantik terbang dengan indahnya di sini. Ya, kamu sangat mudah ngerasain apa yang dirasain orang lain. Ya, kalau yang kamu resapi toksik, ya bagaimana? Oke, hati-hati dengan apa yang kamu resapi, Pisces. Ya, your water sign. Feeling kamu kuat banget. Hati-hati dengan apa yang kamu resapi. Oke, karena apa yang kamu resapi bisa jadi racun buat kamu sendiri. Kadang kita kadang-kadang harus, oh ini enggak, bukan gue ini. Apalagi kalau punya energi empat ya, waduh, itu susah banget. Ngeresapin energi orang yang toksik, capek. Kalau saya ngeresapin energi orang toksik itu butuh 1 bulan untuk healing, untuk bebasin, merdekain energi toksik itu. Oke, so hati-hati dengan apa yang kamu resapi. Kekuatanmu akan kamu rasakan ketika kamu mampu untuk membersihkan apa yang kamu resapi. Ya, ingat, mimpimu sudah ada dalam genggamanmu, tinggal bagaimana kamu bermutasi ya, merubah, tumbuh, terbang tinggi dengan kekuatanmu. Oke, so bersihkan jalanmu. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.